Salam, selamat siang, selamat hari Sabat, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, saya juga senang sekali bertemu dengan Anda di dalam Yesus Hamasiah Adonai karena senantiasa senang mendengarkan dan mengikuti apa yang Bapak Yahweh dan Yesua sampaikan kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus memberitahukan kepada kami dan dibukakan lewat rahasia-rahasia kita, pewahyuan dan hikmat tentang rahasia-rahasia kersamaan. Di mana Tuhan sedang membawa tubuhnya, tubuh Masiah, ke dalam tingkat-tingkat pelayanan, tingkat-tingkat proses kesempurnaan. Dan juga berita-berita Sion lain yang sedang menatakan bahwa berita akhir zaman tentang pemerintahan kerajaan tubuh Masiah dan kedatangan Yesus dan semakin dekat Bapak. Dengan demikian saya kali ini juga akan menyampaikan berita, karena berita ini saya tidak bisa tutup. Bapak menurut harus sampaikan dan ekspos berita itu lewat media massa yang ada untuk supaya seluruh orang yang mengikutinya, yang percaya dan bahkan yang tidak percaya, bahkan yang ragu juga untuk senantiasa mengikutinya. Haleluya. Seperti sebagaimana pada zaman Lot, pada zaman Nuh. Haleluya. Demikian juga di akhir zaman ini. Haleluya. Mungkin saya yang sampaikan ini adalah saya orang dari hamba Tuhan dari daerah-daerah terpencil dengan rambut keriting hitam badaki, lalu latar belakang pendidikan yang tidak pernah sekolah teologi. Haleluya. Haleluya. Mungkin di antara sekian banyak yang akan saya sampaikan dan sudah saya channelkan melalui expose melalui channel saya, mungkin banyak yang percaya, tidak percaya, tapi saya mau kasih tahu bahwa memang Bapak menyuruh kami untuk terus menyampaikan firman Tuhan ini karena 91% itu tetap percaya dan 9%, 5% entah itu orang Papua bukan orang Papua juga ragu, bimbang, sedangkan 4% entah orang Papua atau bukan orang Papua juga tidak percaya, dan juga 91% orang Papua dan juga bukan orang Papua sedang percaya apa yang kami sedang sampaikan, dan itu dipresentasi dari Yahweh Yesua Hamasiah Adonai dari surga. Haleluya, di bulan Juni yang lalu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memberitahukan fokus saya pada saat ini. Topik pembahasan yang saya akan sampaikan dan Yesua oleh dorong Roh Kudus suruh menyampaikan, yaitu berhubungan dengan topik, mengambil topik bahwa Yahweh, haleluya, mempunyai 2 tulang rusuk yang disahkan untuk dan dipersiapkan untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Siapakah mereka itu? Kedua tulang rusuk itu. Haleluya. Yang Tuhan pilih dan Tuhan sahkan. Haleluya. Itu topik pembicaraan. Haleluya. Pembahasan yang saya akan sampaikan. Haleluya. Mungkin hal yang dibukakan oleh Roh Kudus yang akan saya sampaikan ini beda dengan apa yang dibukakan oleh hamba Tuhan lain tentang pesta kawin anak domba Yahweh. Siapa yang akan Tuhan kawin di udara dalam pesta perkawinan anak domba itu, dan lain-lain yang diuraikan oleh hamba Tuhan lain melalui pembukaan Tuhan bukakan kepada mereka, baik itu dari Israel, Bapak Amerika, dari Eropa, hamba-hamba Tuhan dari Asia, India, mungkin Indonesia dan lain-lain. Itu beda-beda. Haleluya. Tetapi saya harap ada pembukaan firman Tuhan yang Tuhan semakin sedang dibukakan di akhir zaman ini. Haleluya. Kemarin pada hari Sabat yang berbahagia, yaitu hari ini tanggal 7 Oktober 2023. Haleluya, pada hari Sabat ini Tuhan membukakan satu rahasia ini. Haleluya. Baik, sebelum saya menyampaikan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang mempunyai firman Tuhan, haleluya,
Bapa sendiri adalah, firman Tuhan adalah suatu rahasia yang Bapa sendiri membukakannya di akhir zaman. Seperti nubuatan Daniel bahwa pada akhir zaman akan bukakan rahasia itu, dan rahasia itu masih menyimpan sampai kepada akhir zaman. Dan rahasia itu Tuhan bukakan juga kepada Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos. Namun rahasia itu masih rahasia, sehingga semakin hari semakin dibukakan, semakin sampai semua firman Tuhan itu rahasia. Tidak ada lagi rahasia di surga Bapa. Semua akan dibongkarkan, diberitahukan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Sebagian dari itu hamba mau menyampaikan tentang Yahweh memilih 2 tulang rusuk yang disahkan untuk persiapan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih, Roh Kudus dan mengundang Roh Kudus bekerja beracara, Roh Kudus menuntung, mengambil alih dan menuntun, dan Roh Kudus sendiri yang menyampaikan dari mimbar hati kami. Haleluya, sehingga setiap kami yang mendengar dapat membangunnya dan dapat percaya dan dapat mempersiapkan diri menonsong kedatangan Engkau kedua kali dan dalam dan mengikuti upacara pesta perkawinan anak domba Yahweh di udara. Haleluya, di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, haleluya, yang berbahagia. Pada saat ini sebelum kita, haleluya, saya menyampaikan firman Tuhan, kita lihat terlebih dulu ada beberapa ayat yang rema atau logos yang saya akan saya sampaikan. Logos itu berupa ini. Yang pertama adalah Markus 10:25. Kejadian dulu kita lihat. Kejadian 2:21-25. Haleluya. Kejadian 2:21-25. Lalu Tuhan Yahweh membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Yahweh 20 dulu, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan kepada binatang. Baginya sendiri ia tidak menjemput penolong. Ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Adonai Yahweh membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Adonai Yahweh mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Adonai Yahweh dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibuatnyalah kepada manusia itu. Dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka, haleluya, mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Haleluya. Kita lihat lagi di Markus 25, Markus 10:25. Di Markus 10:25 di sana berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Yahweh. Wah, haleluya. Lalu Yesus memandang murid-murid sekeliling dan dia berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan, tapi Yesus membuat alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Haleluya. Kita lihat lagi Yohanes 6 ayat 27-29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah Yesus Allah yang disahkan oleh Bapa Yahweh dengan mitranya.
Lalu kata mereka kepada, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Yahweh? Jawab Yosua kepada mereka, inilah pekerjaan dikehendaki Yahweh, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Yahweh. Haleluya. Kita masuk lagi, lihat ayat berikutnya di Efesus 2. Haleluya. Haleluya. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan keluarga dan anggota-anggota keluarga Yahweh. Keluarga Yahweh. Haleluya. Itu. Kita lihat lagi berikutnya itu tentang 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2:21. Haleluya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Kita lihat lagi di Wahyu, kitab Wahyu 19 ayat 7. Haleluya. Judulnya perjamuan kawin anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar yang dari orang-orang kudus. Haleluya. Lalu ia berkata kepadamu, tuliskanlah berbagai mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadamu, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan Yahweh. Haleluya. Di Matius 22 ayat 23, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke pesta pesta kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Haleluya. Kita lihat dari sekian ayat ini, satu ayat juga yang menjadi fokus pembicaraan dari rema yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu di Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan dari sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Yahweh. Keluarga Yahweh, anggota-anggota keluarga Yahweh yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, dan dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Yahweh yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Yahweh di dalam roh, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Yahweh yang kudus di dalam Adonai. Haleluya. Haleluya. Itu dasar-dasar firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Kenapa topik yang saya ambil di sini adalah Yahweh mempunyai 2 tulang rusuk yang disahkan untuk persiapan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Dan siapakah
kedua tulang rusuk itu. Haleluya. Puji Yesus Hamasiya Adonai. Mari selanjutnya mendengarkan apa yang Tuhan bukakan satu rahasia ini. Haleluya. Satu rahasia yang Tuhan bukakan pada pada hari ini 7 Oktober tahun 2023. Haleluya. Tentang keluarga kerajaan Tuhan Masia. Haleluya. Keluarga kerajaan Yahweh. Haleluya. Jadi pada jam 5 saya dibangunkan, saya mendapat mimpi atau penglihatan mimpi bahwa Tuhan memberitahukan bahwa di Pulau Nias, di Pulau Batak itu ada panggilan yang disebut ucok. Haleluya. Lalu saya bangun, lalu kami sebagaimana seperti biasanya saya berdoa dengan teman doa kami. Kami berdoa bertanya apa arti daripada mimpi tentang Nias dan juga di Batak, dan ada panggilan bahasa dalam keluarga mereka itu. Dalam hubungan keluarga Batak itu ada panggilannya yang disebut dengan ucok. Ucok itu panggilan untuk anak laki-laki, kebanggaan, tulang punggung, kebanggaan daripada orang-orang Batak. Haleluya. Itu seperti itu di sana yang Tuhan bukakan. Itu satu kebanggaan, panggilan bahasa kebanggaan mereka. Haleluya. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, ini apa arti daripada mimpi ini Bapa? Haleluya. Puji Yesus Hamasiya Adonai. Ini luar biasa. Saya kok orang Papua, tinggal di Wagete, Deyai, Papua. Kok saya bisa mimpi seperti itu di Batak di sana. Di Pulau Nias, di Batak, bahasa ucok. Haleluya. Nah, lalu saya pikir, saya bangun, saya berdoa kembali, tanya Tuhan, ini apa artinya mimpi ini? Haleluya. Lalu ketika kami berdoa masuk hadirat Yahweh, dalam roh pembukaan firman Tuhan, hikmat buku Salomo dan hikmat buku Kristus Yesus Hamasiya Adonai di perpustakaan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami masuk di sana. Haleluya. Tuhan membukakan satu rahasia itu. Itu artinya bahwa seperti orang Batak, orang Nias memanggil anak mereka yang si ucok, atau yang disebut dengan ucok atau kebanggaan mereka, adalah tulang punggung mereka. Haleluya. Itu bagi mereka. Kalau dalam hal ini Tuhan membukakan rahasia begini. Jadi hubungan keluarga antara Bapa Yahweh dan Yesua dan Tuba Masia, gereja Tuhan Tuba Masia di bumi ini, seperti ini Tuhan kasih tahu dalam mimpi itu, dalam penglihatan, itu pewayuan, pembukaan firman Tuhan itu Tuhan beritahu begini dalam rema itu. Jadi tulang rusuk dari Aba Yahweh di surga itu, tulang rusuknya itu yang bagian kanannya itu Yesua. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua, dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Haleluya. Jadi Yesua, tulang rusuk yang di sebelah, tulang rusuknya Tuhan yang sebelah kanan itu Yesua. Lalu tulang rusuk yang di sebelah kiri itu tubuh Hamasiah, tubuh Kristus. Haleluya. Jadi tulang rusuk yang dari Bapa yang sebelah kanan itu adalah Yesua, dan sebelah kiri itu adalah gereja Tuhan tubuh Hamasiah. Haleluya. Jadi kedua tulang rusuk ini yang dia menutup bagian penting dalam tubuh manusia. Jadi ada jantungnya, ada hatinya, ada livernya, ada ya pokoknya di dalam. Haleluya. Lalu Bapak perlihatkan itu dari tengkorak, dari kerangka tubuh manusia ini, dari dalam jantung itu dia mulai pompa keluar, dia punya urat-uratnya. Dia Tuhan perlihatkan dia urat-urat itu mulai pompa keluar, dan dia mulai dirapikan, tulang-tulang dirapikan, dia terbungkus, lalu mulai rapikan, dan semua darah putih berjalan, darah merah berjalan dengan normal. Tuhan perlihatkan seperti itu suasana tubuh Hamasiah di dalam roh, dalam kerajaan, keluarga kerajaan Yahweh. Haleluya.
Lalu itu apa artinya? Bapak bilang begini, haleluya. Jadi ada perlindungan sangat kuat, hubungan roh sudah dipersatukan. Hubungan roh itu dipersatukan. Jadi Bapak Abah Yahweh, Yosua, dan juga tubuh Masia dipersatukan di dalam roh. Jadi penyatuan sebelum kepala itu turun kepada tubuh, meletakkan anak manusia, meletakkan kepalanya dalam tubuhnya sendiri, tubuh manusia, bukan di serigala atau bukan di ini, tapi dalam tubuhnya sendiri. Ya, itu ada satu hubungan roh yang dipersatukan di dalam roh. Bapak bilang itu hubungan roh yang dipersatukan. Lalu yang kedua adalah hubungan darah Yesua yang dipersatukan. Hubungan darah Yesua. Jadi kalau umpamanya keluarga, keluarga hubungan darah Yesua dihubungkan antara Bapa Yahweh, Yosua, dan juga tubuh Masia itu dipersatukan dalam hubungan darah Yahweh sendiri, dalam yang dicurahkan dalam tubuh Yesua itu darah Yesua. Dan juga dia mengalir ke dalam tubuhnya, tubuh Kristus. Haleluya, ditebus. Haleluya, dibayar lunas. Ya, istilah orang bilang itu taruh mas kawin. Haleluya. Sehingga dia menjadi tulang rusuknya laki-laki. Seperti Adam punya tulang rusuk itu menjadi Hawa. Mereka menjadi satu keluarga. Haleluya. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Haleluya. Adam berkata kepada Hawa. Haleluya. Jadi dalam rahasia ini Bapa bilang bahwa andalannya yang disahkan oleh Bapa di surga. Haleluya. Kebanggaan Bapa Yahweh di surga itu anaknya yang tunggal. Tuhan kita namanya Yeshua Amasya Adonai. Itu adalah penolong yang setia. Dia penolong yang setia. Apa yang dikehendaki Bapa di surga itu Yesua melakukannya. Makanya di dalam Yohanes 6 itu ayat 27 di sana, 29 di sana. Dialah yang disahkan oleh Bapa dan dikehendaki oleh Bapa. Hendaklah kamu percaya kepada Yeshua Amasya Adonai itu. Dengan pekerjaan yang dia lakukan. Haleluya. Ya, itu menjadi satu keluarga. Kalau kita lihat di Efesus 2 itu ayat yang ke-20 dari 19 dari 18 itu dipersatukan. Dipersatukan melalui hubungan darah. Haleluya. Hubungan darah. Jadi hubungan darah Yahweh berarti nama Yahweh itu harus dipakai oleh istrinya, yaitu atau wanitanya atau penolongnya, yaitu Yesua. Jadi makanya Yahweh, YHWH itu artinya lihat tangan, lihat paku. Artinya lihat tangan, lihat paku. Itu digenapi oleh siapa? Yesua. Tangan Tuhan terlentang, paku di atas kayu salib. Haleluya. Itulah proses lubang jalungnya Yesus memasuki teladan yang Tuhan berikan. Jejak-jejak telapak kaki yang Tuhan berikan untuk tubuhnya di bumi atau gereja Tuhan tubuh masih mengikuti jejak-jejaknya. Itulah yang ditinggalkan. Jejaknya Yesus Hamasiah melalui jalan Via Dolorosa atau jalan salib. Haleluya. Kerikil-kerikil batu yang tajam. Haleluya. Ketika inilah Yesus melewatinya sampai di atas kayu salib. Makanya Yesua itu nama Yahweh itu artinya YHWH. Lihat tangan, lihat paku. Haleluya. Lihat tangan, lihat paku. Haleluya. Lihat anak manusia Yesua mati di atas kayu salib yang dikehendaki. Yesua taat kepada Bapaknya di surga untuk menebus manusia dan memulihkan Taman Eden, Firdaus, dan membawa orang-orang kembali, jiwa-jiwa manusia kembali kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Luar biasa saudara-saudari, dan itulah andalan dan tulang punggungnya atau tulang rusuk kanannya Yesua, Abah Yahweh di surga adalah Yesua. Yesua taat sebagai penolong yang setia. Haleluya. Menolong manusia, penolong yang setia. Haleluya. Jadi jodohnya Yahweh adalah Yesua. Bukan Musa, bukan Elia, bukan kita. Bukan manusia ini itu atau agama ini agama itu. Dengan figur ini figur itu. Tidak. Hanya Yesua adalah tulang rusuk kanannya Tuhan. Abah Yahweh di surga. Haleluya. Dia penolong yang setia. Haleluya. Itu rahasia. Jadi kalau di dalam keluarga itu ada bapak, ada mama, ada anak-anaknya. Haleluya. Di Efesus 2 di sana bilang, kamu ada dalam kerajaan, dalam keluarga, anggota-anggota keluarga Yahweh.
Haleluya. Berarti Bapa di surga itu Yahweh. Haleluya. Lalu mama itu siapa yang melahirkan kita dalam hubungan konteks kita? Haleluya. Yang melahirkan kita itu makanya orang Yahudi tidak bisa berkata bahwa menyebut nama Yahweh karena itu mereka sudah orang Israel sudah menganggap Yahweh di surga itu Bapa Elohim. Tidak mungkin seorang anak memanggil Bapa nama bapaknya dalam satu keluarga. Cukup dia sapa Bapa saja Elohim. Haleluya. Jadi ketika orang tanya itu baru akan berkata, kok Bapak itu namanya siapa? Oh, Bapak itu namanya Yahweh. Haleluya. Itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, jadi Abah Yahweh ini, itu Bapa di surga. Yeshua itu mama yang melahirkan kita dengan darahnya yang keluar dari lambung. Dari tubuh Yeshua. Darahnya, cairan tubuh Masia dengan air yang keluar dari lambungnya. Haleluya. Itulah yang melahirkan kita. Haleluya. Ada roh, ada darah nipas, ada air ketumbah. Haleluya, ketumbah. Ya, itu mama yang mengandung dan melahirkan kita. Itu Yeshua. Haleluya. Dari sisi kita memanggil, tapi Bapa memanggil Yeshua itu sebagai tulang rusuk kanan. Haleluya. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Ketika kita dibaptis di dalam nama Abah Yahweh, Yeshua, dan Roh Kudus, dan dimeteraikan dan meterai Roh Kudus, keluar meteraikan dan meterai Roh Kudus, disitulah kita diangkat menjadi anak-anaknya. Haleluya. Ditebus menjadi anak-anaknya, dimeteraikan menjadi anak-anaknya. Itu dalam konteks keluarga kerajaan Yahweh, anggota-anggota Efesus 2 itu. Haleluya. Lalu di dalamnya menjadi satu keluarga dengan Bapa di surga. Haleluya. Jadi yang kedua, tulang rusuk yang kedua yang sebelah kirinya itu siapa? Haleluya. Andalannya Bapa Abah Yahweh di surga. Itu adalah tulang rusuk yang di sebelah kiri. Bapa Yahweh berkata bahwa itu adalah tubuh Amasya, yaitu bilangan orang-orang tubuh Amasya di bumi. Bilangan tubuh orang-orang tubuh Amasya di bumi. Haleluya. Yang ditebus, siapakah mereka itu? Haleluya. Mereka itu adalah ada di kelompok Roma, Arab, Cina, Amerika, Rusia, dengan agama-agama mereka. Haleluya. Baik itu agama Nasrani maupun juga agama-agama bukan Nasrani. Haleluya. Itu buatan manusia. Haleluya. Haleluya. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia tidak meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai lubang, kubur burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia meletakkan kepalanya di atas tubuhnya. Haleluya. Yaitu tubuh Amasya. Siapa tubuh Amasya itu? Haleluya. Bilangan orang-orang yang percaya, mengaku dosa, pelepasan, menghasilkan buah pertobatan, lalu dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, lalu dibaptis dengan roh, dibaptis dengan api, dan dibaptis terakhir dengan baptisan tubuh Amasya atau baptisan tubuh Kristus, tubuh Amasya. Haleluya. Jadi mereka ini adalah anak-anak, atau Bapa menyebutnya itu tulang rusuk di sebelah kiri, tulang rusuk Yahweh di sebelah kiri. Haleluya. Yang di sebelah kiri melindungi barang-barangnya atau bagian tubuh-tubuh yang penting, organ di dalam tubuh manusia. Haleluya. Atau dalam tubuh keluarga kerajaan Yahweh itu melindungi barang-barang yang penting dari surga. Haleluya. Yang berharga di mata Yahweh. Haleluya. Tabut peti perjanjian, kaki dian, meja roti, pokoknya apa semua yang di dalamnya. Haleluya. Ya. Urim Tunim. Ya. Jadi satu keluarga itu mereka tinggal di satu rumah. Haleluya. Satu kampung. Umpamanya ini keluarga, kalau di Batak ke sana keluarga Sitorus. Keluarga Sitorus tinggal di satu kampung. Haleluya. Satu rumah. Bapaknya siapa, istrinya siapa, anak-anaknya siapa. Mereka memakai marga bapaknya. Haleluya. Macam mereka yang di Batak atau di Toraja, ini marga Nani. Haleluya. Marga Nani atau marga yang lain.
mereka tinggal di satu keluarga, ini kampung Marganani, begitu. Begitu pula dengan yang lain-lain. Kita di Papua, di sini kita tinggal di Idega itu keluarga Mote. Haleluya. Keluarga Mote. Dalam keluarga Mote itu ada garis turunan bapaknya, mamanya, mereka satu keluarga. Haleluya, hubungan keluarga ada. Macam saya ada marga TKG. Jadi siapa anak mereka harus pakai marga TKG. Istri harus pakai marga saya, ibu TKG. Haleluya. Seperti itu. Di surga dalam keluarga kerajaan Yahweh juga itu satu keluarga yang harmonis. Jadi Yosua harus memakai nama Yahweh. Makanya Yosua itu Yahweh. Yesua itu disebut Yesua dalam bahasa Ibrani karena yang artinya lihat tangan, lihat paku. Haleluya. Dia akan menjadi penolong manusia, mengendaki atas apa yang disahkan oleh Bapa di surga adalah Yesua harus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Haleluya. Dan itu yang diperintahkan oleh Yesua kepada orang Yahudi, bahwa engkau harus percaya orang Yahudi. Kau jangan terlalu percaya agama Yahudi terus. Haleluya. Batal demi hukum karena darah perjanjian lama sudah diganti dengan hukum darah perjanjian baru, darah Yesua. Haleluya. Hubungan darah Yesua ini, ya, itulah yang harus dipakai oleh apa? Orang-orang yang dibaptis dengan air, roh, dan api, mereka harus memakai nama apa? Nama Yesua. Marga Yesua. Marga Keleng Yesua. Haleluya. Mereka ini akan menjadi pewaris. Haleluya. Jadi makanya disebut tubuh Hamasiah. Tubuh Kristus. Tubuh Hamasiah. Jadi Kristus itu yang artinya dalam bahasa Yunani itu yang diurapi. Mesiha. Yang diurapi. Urapi itu apa? Urapan, minyak. Dalam tubuh Yesua itu ada minyak, ada darah, ada cairan air, ada cairan darah, ada cairan air, ada cairan minyak. Haleluya, dalam tubuh Yesua. Ini dia masuk mengalir dalam tubuh kita, tubuh Hamasiah. Mereka telah mengalami baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Hamasiah. Ya, ini dia masuk mengalir. Haleluya. Pengurapan itu dia masuk mengalir. Nah, pengurapan itu artinya yaitu minyak, urapan. Kalau susu yaitu kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kalau madu yaitu apa? Firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kalau madu. Haleluya. Dan anggur itu apa? Ya, anggur itu darah Yesua. Itu lambang saja. Haleluya. Jadi sungai susu minyak ke sungai susu sungai Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat, 4 sungai, yaitu sungai susu dan madu, anggur dan minyak. Haleluya. Yaitu dari Yesua itu mengalir sungai darah Yesua, sungai minyak, sungai Roh Kudus, sungai firman Tuhan, dan sungai kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesua Hamasiah Adonai. Ini rahasia-rahasia. Haleluya. Jadi kita harus memiliki hal-hal yang berhubungan dengan tulang Yesua, sumsum Yesua. Haleluya. Nah, jadi kenapa disebut tubuh Hamasiah, tubuh Kristus? Ya, itu tubuhnya. Haleluya. Jadi dalam kami macam cerita orang Meh, dalam membentuk satu keluarga, kalau seorang pria, si Ucok, kalau dia cari teman hidup, orang Meh bilang begini dalam bahasa Meh, okaya ugu, okaya geko. Okaya geko kita, okaya ugu kita. Artinya dia punya tungku atau mesbah. Perempuan itu bagaikan dia punya mesbah atau tungku. Atau disebut dia punya rusuk. Okaya geko. Oh, rusuknya cocok. Itu dia punya rusuk. Perempuan itu adalah dia punya laki-laki, si Ucok ini punya rusuk. Haleluya. Jadi dia punya tungku. Kalau orang may bilang itu okaya kita, jika okaya kita, dia sudah telah menjadi dia punya mesbah. Jadi laki-laki ini adalah hubungan rumah, perempuan itu adalah tungku rumah. Haleluya. Dalam hukum orang Meh, dalam sebutan-sebutan dalam orang Meh. Haleluya. Jadi kalau kita lihat, haleluya, Yahweh mempunyai dua rusuk. Haleluya. Rusuk sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri. Rusuk sebelah kanan adalah Yesua, rusuk sebelah kiri adalah tubuh Hamasiah yang akan menopang pekerjaan Tuhan dari bumi. Dan itu andalannya Bapa. Itu kebanggaannya Bapa di surga. Haleluya. Bapa bangga memiliki Yesua. Kita juga bangga memiliki Yesua. Haleluya.
Yesua juga bangga memiliki gereja Tuhan tubuh Hamasia. Siapakah mereka itu? Tubuh Hamasia dimaksud dengan kalau yang sebelah kanan itu sudah jelas, itu Yeshua Hamasia Adonai. Haleluya. Itu ibu kita yang melahirkan kita. Makanya Yesus berkata, Nikodemus, engkau harus lahir kembali. Engkau harus lahir dari roh dan dari air dan roh. Haleluya. Darah. Haleluya. Rohnya itu dia harus lahir kembali. Harus percaya darah Yesus. Haleluya. Jadi itu sudah jelas kalau di tulang rusuk sebelah kanan. Kalau tulang rusuk sebelah kiri ini, haleluya. Siapakah mereka itu yang cocok? Karena sekarang Bapak Yahweh itu dia mencari tulang rusuk yang sesuai dengan memang ukuran Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Ukurannya dia. Haleluya. Siapa dia itu? Yang pertama yang mengikuti jejak Yesus Hamasia Adonai. Yang cocok yang Tuhan Yesus cari itu, kita lihat di 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Ya, haleluya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita, Yesus Hamasia pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia, menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memukul dosa kita, jadi teladan. Haleluya. Telah meninggalkan teladan untuk mengikuti jejaknya. Jejak Yesua. Jejak Yesua dia melewati apa? Jalan Via Dolorosa, jalan penuh sengsara, jalan penuh sesak, melewati lubang jarum. Haleluya. Kita lihat di Markus. Kita lihat di Markus 10:25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Haleluya. Masuk ke dalam kerajaan Yahweh itu ada pintunya. Pintunya itu siapa? Pintunya itu Yeshua. Haleluya. Pintu gerbang timur itu dia tertutup. Haleluya. Terpaksa unta-unta itu dia harus lewat pintu di sampingnya, ada lubang seperti lubang jarum. Dia unta ini dia mau masuk, dia harus turunkan beban-beban dulu semua. Semua beban yang dia pikul si unta dia kasih turun semua. Baru si unta dia masuk, merayap masuk melewati lubang jarum. Ini. Seperti benarnya dia masuk lewat lubang jarum. Masuk kerajaan surga itu seperti itu. Sempit, jalannya sempit. Sukar, haleluya. Banyak orang memiliki Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mereka lompat-lompat, haleluya. Ini baru kena urapan, haleluya. Belum, perjalanan masih jauh. Perjalanan lewat apa? Kita lewati jalan yang pernah lewat oleh Musa kah? Atau Elia? Tidak ada. Yesua itu Bapak kehendaki di surga, jalan disahkan oleh Bapak di surga, jalan melewati. Bukan lewat Roma atau Eropa atau Yahudi sana, Israel. Atau lewat Musa, Elia, lewat ini itu tidak. Kita melewati jalan yang pernah dilewati oleh Yeshua Hamasia. Di situ Yeshua meninggalkan jejak. Jejak pertama adalah Yeshua berkata, kamu orang Yahudi percaya kepada anak manusia itu Yeshua yang telah disahkan oleh Bapa dari surga. Hai orang Yahudi yang keras hati, agama Yahudi, Saduki, Parisi, Bunani, agama-agama Hindu, Buddha, agama-agama Arab dan lain-lain. Itu semua itu masuk dalam. Wah ini sudah. Haleluya. Mereka harus kembali percaya kepada Yeshua Hamasia Adonai. Karena itu yang disahkan oleh Bapa di surga. Haleluya. Itu jejak pertama. Jejak kedua itu pengakuan dosa. Haleluya. Pelepasan kau lakukan di mesbah. Haleluya. Setelah melakukan pelepasan dosa, warisan turunan dari mama punya, Bapa punya, karena manusia itu, Tuhan Bapa bilang, manusia itu pabrik dosa.
Haleluya. Manusia itu pabrik dosa. Jadi selalu terus naik di atas mesbah dapur perapian Tuhan. Pakar itu semua kelemahan daging, kekurangan masuk lewat puasa atau pelepasan demi pelepasan dilakukan. Apa bentuk pelepasannya? Merendahkan diri dalam hadirat Tuhan, periksa, haleluya. Mulai dari otak depan ini, pusat air mani. Air mani Lucifer diperiksa semua, berdoakan air mani. Doakan mata, doakan telinga, doakan hidung, doakan telinga, doakan 66 anggota bagian-bagian tubuh manusia itu. Itu namanya manusia itu pabrik dosa, membuat beban berat. Dia tidak mampu jalan melewati jalur lubang jarum. Bapak dikasih tahu seperti itu. Haleluya. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang dia datang, baru dia bilang, hamba, saya lihat kamu itu, kamu tembus lewat ini jarum, lubang jarum. Haleluya. Ya, mau masuk ke kerajaan surga itu semua harus lepas seperti seorang ekor unta yang harus lepas semua. Baru kau bisa lihat kerajaan surga di dalam dengan dia rahasia-rahasianya dibukakan. Haleluya. Saya kasih tahu hamba Tuhan, Tio, betul itu kau masuk bagaimana? Haleluya. Dia rindu hamba Tuhan, dia masuk puasa, dia penasaran dengan saya pelayanan. Dia masuk doa, baru Tuhan kasih tunjuk. Haleluya. Jadi sobat, apa yang Yesus kasih tahu kepada sobat sabit, saudara-saudara terkasih? Apa yang Tuhan kasih tahu ini? Ini hal yang memang baru dibukakan. Jadi orang banyak menganggap itu, ini bagaimana pelayan, kami tidak pernah dengar yang model-model begini, pengajaran begini. Haleluya, ini baru ini. Haleluya. Memang di akhir zaman Tuhan akan bukakan firman Tuhan yang baru. Lalu langkah jejak selanjutnya dari Yeshua yang bentangkan apa? Bentangkan jalan. Yang langkah selanjutnya itu kan setelah kita melalui pelepasan di mesbah. Di mesbah itu, setelah kita pelepasan di mesbah, nah dia akan berlanjut lagi ke apa? Dia berlanjut lagi ke langkah berikutnya, kolam pembasuhan. Sebelum menuju ke kolam pembasuhan itu periksa bagian-bagian 60. Bahkan sampai tadi setelah Sabat selesai, saya pulang berdoa lagi, itu Bapak perlihatkan bahwa waktu dari kami dalam pertemuan ibadah tadi di Sabat itu kan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan agak keras. Saya rasa itu baik, itu benar. Tapi setelah saya pulang berdoa, Tuhan bilang begini, kamu sampaikan firman Tuhan itu, orang mau dengar, tidak dengar, harus sampaikan lemah lembut. Kamu sampaikan itu dengan roh manusia, roh emosi, dibilang begitu, tuh kasih tahu. Lalu saya berdoa, saya merendahkan diri. Tuhan, roh emosi saya ini Tuhan, saya tidak mau lagi untuk didorong roh emosi untuk saya menyampaikan firman Tuhan ke depan. Lalu tadi Tuhan perlihatkan itu, Tuhan buka seperti lendir ingus begitu keluar dari tubuh saya. Lendir ingus begitu dia keluar. Itu roh emosi menyampaikan firman Tuhan. Itu semua dibersihkan semua. Haleluya. Nah, jadi bagaimanapun kita jalan ini dalam pelayanan ini, kita jalan terus, tapi kita harus banyak memeriksa pelayanan pribadi ke dalam. Itu kita naik terus ke mesbah perapian, dapur perapian. Pembakaran, kelemahan daging, operasi terus, periksa luar dalam sampai napas, apa semua didoakan. Haleluya. Jejak langkah berikutnya dari Yesus bilang dalam Yohanes 14:6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melewati jalan Via Dolorosa, melewati jalan sengsara, jalan sempit, melalui pintu-pintu lubang jarum, menerobos masuk. Haleluya. Yang tahapan berikutnya itu adalah menuju ke kolam pembasuhan. Jadi setelah itu harus diberintah darah Yesus terus membersihkan kita, memandikan kita, ya dibaptis dengan air. Nah, dibaptis sebagai tanda pertobatan. Haleluya. Nah, contohnya saya kalau macam di depan saya sampaikan firman harus lemah lembut, memakai roh nafas Tuhan, bukan roh nafas manusia. Haleluya. Ya, itu contohnya. Haleluya. Jadi seperti itu dan banyak hal lagi. Yang berikutnya itu ya orang yang mau ya tubuh manusia yang merupakan tulang rusuk kanan kiri dari Yesus. Haleluya. Itu dia harus memenuhi syarat berikutnya itu adalah dia harus baptis roh, memiliki baptisan Roh Kudus. Walaupun roh itu sudah dimeteraikan,
Untuk memperoleh segala sesuatu berkat-berkat surga itu ya berdoa terus, berdoa. Nah, setelah itu dia sudah harus melalui baptisan air. Yesus berjalan setelah dibaptis Roh Kudus, langit surga terbuka dan Roh Kudus turun di atas bahunya. Dia Roh Kudus bawa dia ke padang gurun. Dia masuk dapur api, pencobaan. Nah, demikian kita juga ke padang gurun, ke pencobaan. Banyak pencobaan yang diizinkan untuk periksa kita punya kelemahan-kelemahan dalam. Mungkin kita lapar, waktu Yesus rasa lapar, dia mulai masuk. Waktu kita daging-daging ini dimatikan itu api, namanya baptisan api. Jadi begitu kita rasa ada ini, ada itu, ya contohnya saja. Ya, istri hambamu, istri saya ini, Tuhan bilang dia itu turunan Firaun. Jadi waktu kami berdoa 2 hari lalu, bahwa itu ada roh kekerasan, haleluya. Lalu kan berdoa itu dari mana? Tadi pagi baru Tuhan bukakan roh kekerasan itu. Itu dia Tuhan bilang itu roh Firaun, roh Firaun. Mereka ini guys turunan dari Firaun, dari Mesir. Jadi ini adalah minta ampun langsung barang itu dicabut. Tapi binatang seperti kelinci, binatang seperti kucing kawat itu dibakar. Dia lompat keluar dibakar, dimusnahkan. Selesai. Haleluya. Jadi kekerasan Firaun itu habis sama sekali. Jadi itu dosa turun-temurun Firaun, Israel, Ibrani harus diselidiki terus, dioperasi, dibersihkan terus. Ya, mereka yang memiliki masuk ke dalam bilangan tubuh Hamasiyah yang menjadi tulang rusuk Yahweh bagian kiri. Haleluya. Untuk menopang pekerjaan pembangunan tubuh Hamasiyah di surga. Haleluya. Untuk penyelesaian proses menuju pemulihan tubuh Hamasiyah itu. Haleluya. Itu contoh lain masuk ke dapur api perapian. Masuk lagi ke baptisan tubuh Hamasiyah. Ya, tubuh Hamasiyah itu mengikuti jejak-jejak Yesua. Jejak telapak kaki Yesua atau teladan yang ditinggalkan. Yesua melewati, jadi seperti unta melepaskan hari itu, makanya Yesua bilang apa? Seorang kaya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih bagus di kerajaan surga, lebih bagus seorang si unta masuk dalam kerajaan surga. Kita seperti si unta. Penuh dengan beban, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kedagingan. Kedagingan, kelemahan dibersihkan terus luar dalam. Kita harus berdoa terus menerus. Seperti ini yang akan masuk ke dalam bilangan tubuh Hamasiyah, bilangan tubuh Kristus, tubuh Hamasiyah. Nah, ini menjadi tulang rusuk. Ya, berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perkawinan. Haleluya. Jadi di sana pesta perkawinan anak domba Yahweh itu apa? Haleluya. Itu pertemuan keluarga kerajaan Yahweh. Roh dipersatukan, tubuh dipersatukan, jiwa dipersatukan, roh dipersatukan. Haleluya. Jadi itu kesatuan, pertemuan, kesatuan. Bapa Yesua, terutama Yesua Bapa dan juga manusia bilangan tubuh Hamasiyah ini dipersatukan di dalam roh, dipersatukan dalam darah, nyawa. Lalu waktu tadi kami berdoa itu bilang darah itu dia mengalir. Darah kehidupan itu dia mengalir ke dalam tubuh kami. Haleluya. Darah kehidupan itu apa? Darah kehidupan berhubungan dengan kehidupan mengalir dalam tubuh kami. Kehidupan bercerita tentang darah. Dalam darah Yesua itu ada kehidupan. Hubungan darah menjadi keluarga kerajaan. Jadi umpamanya keluarga Mote tinggal di satu kampung saja. Satu keluarga tinggal di satu rumah. Mereka mempunyai satu marga. Haleluya. Demikian pula keluarga Yahweh itu memiliki satu marga. Marganya namanya Yesua Hamasiyah atau Kristus Hamasiyah. Haleluya. Jadi memiliki darah Kristus membuat menjadi satu keluarga harmonis dalam keluarga kerajaan Abba Yahweh. Haleluya. Nah, itu dia punya rahasianya. Jadi Yesua mencari dia punya, Bapa Yahweh mencari dia punya tulang rusuknya. Andalannya yang disahkannya itu Yesua. Dan Yesua pun mencari tulang rusuk di bumi yang kedua. Yang akan menopang pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Hamasiyah. Itu tubuh Kristus, tubuh Hamasiyah. Itu orang-orang yang memenuhi syarat. Mengikuti jejak-jejaknya. 1 Petrus 2:21 itu. Haleluya. Memenuhi syaratnya seperti dikatakan pada Yesus berita pada murid-muridnya. Bahwa haleluya.
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada lain, jika demikian siapakah dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Yahweh, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Yahweh. Jadi mungkin masuk surga itu seperti lubang jarum. Banyak orang berpikir begitu, atau orang Yahudi berpikir di situ ada pintu gerbang timur tertutup di samping itu ada lubang untuk unta punya dia keluar masuk. Jadi unta kalau mau masuk di lubang ini harus semua ditinggalkan. Dia beban kasih turun dulu. Itu arti rohaninya, itu artinya bahwa kita periksa kita punya tubuh jiwa roh, beban-beban dosa dan kedagingan, kelemahan semua dikikis habis, dibakar habis, kerup-kerup kemanusiaan dalam 5 panca indera manusia dilepaskan, 66 anggota dibersihkan terus. Haleluya. Itu doa-doa merendahkan diri untuk menyelesaikan dosa turun-temurun Ibrani, dosa turun-temurun Israel, dosa turun-temurun Mesir, dari bangsa-bangsa, dari turunan mama, bapa, semua dilepaskan. Bagian-bagian tubuh itu didoakan terus. Haleluya. Orang-orang yang nanti memiliki seperti itu yang akan masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Akan masuk memenuhi dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Di surga itu banyak tempat, Yesus bilang. Haleluya. Ada di surga tingkat 3, ada di surga tingkat 2, ada di halaman surga. Haleluya. Dan lain-lain. Jadi di tempat di Bapa di surga itu ada banyak tempat dalam kerajaan surga. Mereka memiliki target menempuh jalan yang sempit. Banyak pikul salib. Haleluya. Haleluya. Melewati jalan-jalan sempit, jalan-jalan piaderosa. Haleluya. Ya, jadi itu itu adalah satu syarat yang harus dipenuhi. Jadi Yesus di surga, Bapa di surga itu dia tidak kawin sembarang. Artinya dia tidak mencari teman hidup yang tidak sesuai dengan kurang firman Tuhan, atau penolong yang tidak sesuai dengan teman hidup atau kawan karib, atau tulang rusuknya Tuhan atau mesbahnya Tuhan. Abah Yahweh di surga itu dia mencari sesuai dengan ukuran-ukuran firman Tuhan. Haleluya. Seperti seorang muda si Ucok dari Batak mencari seorang teman hidup, si Joli-Joli, dari teman hidupnya. Haleluya. Orang tadi dan orang itu mengedaki orangnya itu harus sesuai dengan dia punya ini, syaratnya apa. Mungkin dia mau terima apa adanya, atau dia harus memenuhi syarat-syarat ini. Haleluya. Dia mungkin taruh syarat. Apalagi kita manusia saja untuk cari teman hidup pria atau wanita. Haleluya. Itu saja itu harus lihat dia dari latar belakang keluarga apa. Harus memenuhi syarat. Orangnya baik tidak, kalau nanti dia tidak kawin itu nanti bagaimana hidupnya ke depan. Nah, dan lain-lain. Haleluya. Jadi apalagi Bapa di surga. Haleluya. Untuk menjadi mempelai-mempelainya perempuan, untuk menjadi tulang rusuknya, untuk menjadi ungu atau mesbahnya. Haleluya. 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 Yang cocok, yang Tuhan sedang cari, sepadan dengan dia. Ya, mengikuti jejak-jejaknya. Haleluya. Dia tunduk kepada suaminya. Haleluya. Dengar-dengaran. Yesus itu taat dan dengar-dengaran. Setia sampai harus mati di atas Golgota, di atas kayu salib. Haleluya. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Gereja Tuhan tubuh Amasya di akhir zaman di seluruh dunia ini. Tuhan mencari orang-orang di setiap denominasi gereja, setiap jaringan-jaringan doa, setiap persekutuan-persekutuan doa. Haleluya. Siapakah dia di sana? Karena persekutuan doa itu tidak bisa. Kami persekutuan kata-kata itu mewah, itu kami asli. Itu tidak bisa dong. Bisa saya dong bisa klaim diri, tapi tidak bisa bagi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat dulu, tunggu dulu. Kami orang JPI dari Sorong, kami orang dari Siong Kids, atau kami dari jaringan ini, jaringan itu, atau kami dari ini itu, tidak bisa. Manusia boleh ini, tetapi bagi semua itu Tuhan yang menentukannya. Manusia bisa mengklaimnya, atau kami dari golongan domba, atau kami dari jaringan doa ini, dari Indonesia punya, dari Arab punya, dari yang ada di Yerusalem punya, Amerika punya, dan lain-lain. Ya, banyak orang bisa mengklaim diri bahwa saya mempelai perempuan, saya garis-garis bijaksana, dan lain-lain. Haleluya.
Tapi semua itu ukurannya kembali kepada Tuhan yang mengukur semua orang. Haleluya. Sepanjang memenuhi syarat yang diminta yang tadi saya sudah sampaikan, apakah dia melewati ini atau tidak. Melewati yang disampaikan boleh jalan yang pernah Yesus lewat. Pengakuan dosa, percaya Yesus, pengakuan dosa, pemberesan dosa, mengasilkan pertobatan, baptisan air, baptisan roh, baptisan api, 1 Matius 3 ayat yang ke-11-12 itu. Memisahkan debu seka, masuk terus, haleluya. Nah, memenuhi itu atau tidak. Ukurannya kembali ke firman Tuhan. Di sini sudah teladan Yesus, haleluya. Haleluya. Sehingga mereka akan dilayakkan untuk masuk dalam pesta kawin anak domba Yahweh. Di dalamnya semua diperiksa dalam luar. Mau jadi manusia Yahweh, manusia Allah. Manusia Yahweh yang disebut dalam Mazmur 2 itu. Itu prosesnya. Haleluya. Itu berat. Dengan pekerjaan yang paling berat di dunia itu berdoa. Haleluya. Itu berdoa. Makanya Yesus berdoa itu meratap dan menangis. 24 jam Yesus tidak pernah berhenti berdoa oleh karena Sion, oleh karena Yerusalem. Haleluya. Sampai Sion pulih, Yerusalem pulih. Haleluya. Kita mengikuti jejak-jejak Yesus Masih Adonai. Haleluya. Banyak orang bilang, saya khotbah pecah-pecah di kantor, di gereja, di mana-mana ya saya begini, begitu mengklaim diri. Oke saja. Tetapi bagi Tuhan tidak. Haleluya. Tuhan melihat jauh ke dalam segi-segi kehidupan, apakah sesuai dengan cocok dengan sepadan dengan dia atau tidak, jodoh dengan dia atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Haleluya. Nah itu yang dan Yesus telah menemukan dia punya jodohnya, tulang rusuknya. Haleluya. Tulang rusuk Bapa Yahweh di bagian kanan adalah Yesus, dan tulang rusuk Bapa Yahweh di surga adalah tubuh Masiah. Haleluya. Itu sudah dipasang. Haleluya. Jadi Bapa Yahweh punya barang-barang kudus, barang-barang maha kudus mulai dipasang. Itu tanda bahwa menuju kepada proses pelayanan kesempurnaan tubuh Masiah. Haleluya. Proses memakai tubuh kemuliaan, tubuh baru. Tubuh yang lama sudah mulai berlalu, Tuhan memasang tubuh yang baru. Tubuh yang baru, tubuh Masiah, tubuh kepenuhan Kristus, kepenuhan tubuh Masiah dalam tubuh manusia. Haleluya, manusia rohani. Haleluya. Nah ini mereka inilah yang haleluya. Maka seperti Adam berkata kepada Hawa, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Haleluya. Kedi dan Kipo dan Orame bilang, mereka dua itu seperti ibarat kuku dengan daging. Haleluya. Jadi Yesus bilang itu apa? Daud bilang, Adam bilang itu, ini adalah dia daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Haleluya. Artinya kita tubuh Masiah itu, orang-orang Kristen, orang rohani itu harus memiliki darah Yesus, tubuh Yesus, daging Yesus, sifat-sifat Yesus, karakter Yesus. Haleluya. Itulah nanti sebut dengan mereka telah menjadi satu darah satu daging. Haleluya. Dengan Yesus, satu darah satu daging. Artinya mereka telah memiliki darah Yesus, daging Yesus, tubuh Yesus, roh Yesus, firman Tuhan, sifat, karakter, pembawaan, pikiran Kristus. Haleluya. Napas Kristus. Haleluya. Semua sudah miliki. Mereka inilah yang nanti disebut dengan tulang rusuknya Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan perkasa. Haleluya. Nah ini rahasia. Jadi kita mau, ini tanggal 7 Oktober 2023 Tuhan bukakan rahasia ini bahwa tubuh kesempurnaan sudah mulai masuk pemulihan tubuh. Pemulihan rohani yang disebut dengan pemulihan dalam Undang-Undang Dasar tahun 2023. Haleluya. Dalam pemerintahan kerajaan tubuh Masiah tentang pemulihan itu, kita tidak berdoa supaya setan atau pohon ini, kayu ini juga masuk surga. Tidak. Itu tidak disebut dengan itu. Kita sebut dengan pribadi kita. Pemulihan. Pulihkan mata, pulihkan telinga, pulihkan air mani, pulihkan bagian-bagian tubuh semua. Berdoa dia. Berdoakan. Karena bagian-bagian ini ada dosa yang mengambil bagian di dalamnya. Dosa-dosa ini dibersihkan. Makanya Yesus bilang apa? Dalam firman Tuhan Roma 7 ayat yang ke-13, serahkanlah 66 anggota tubuhmu kepada Tuhan sebagai Yahweh, sebagai dipakai sebagai senjata kebenaran.
Haleluya. Jadi benarkan mata, benarkan telinga, berangkat hidung bagian-bagiannya. Haleluya. Ini berdoanya itu arahnya itu seperti itu, dan memang berdoa itu berat. Harus penuh ketekunan dan di dalam marifat Tuhan. Ada yang melihat, ada penglihatan, ada suara Tuhan, ada marifat, pembersih bait Yahweh, pembangunan tubuh manusia. Itu bukan di luar, itu di dalam tubuh. Semua perkara ini berhubungan dalam tubuh manusia. Haleluya. Haleluya. Kalau itu sudah dengan sendirinya yang lain itu terlepas. Haleluya. Kalau kita berdoa kita punya darah nipas, waktu kita lain tali pusar dan lain-lain. Haleluya. Dengan sendirinya setan yang menunggu tali pusar di sana hari-hari itu langsung dibakar, selesai, dilepaskan karena dosa sudah dibereskan. Haleluya. Seperti itu orang-orang yang memenuhi seperti itu. Contohnya memenuhi seperti itu akan Tuhan pakai menjadi jodohnya Tuhan atau tulang rusuknya Tuhan, tulang rusuk kanan Yahweh dan tulang kanan kiri rusuk Yahweh. Haleluya. Itulah haleluya. Jadi haleluya. Haleluya. Jadi seperti Adam yang ingin akan teman hidup, maka Tuhan Bapa Yahweh mentidurkan Adam, ambil tulang rusuknya dan dibangunlah Hawa. Haleluya. Demikian pula sehingga Hawa itu hanya tunduk mengikuti Adam. Demikianlah hubungan antara Yahweh dengan umatnya di bumi. Haleluya. Jadi Yahweh sendiri yang datang mencari di antara sekian banyak orang Kristen dari berbagai dominasi gereja. Sudah berapa ribu gereja di muka bumi ini. Dari berbagai persekutuan doa, dari berbagai jaringan doa, yayasan doa dan lain-lain. Haleluya. Tuhan sedang mencari tulang-tulang rusuknya. Haleluya. Bapa Yahweh sedang mencari tulang rusuk kirinya. Haleluya. Tulang rusuk Bapa Yahweh adalah Yeshua Hamashiach Adonai. Andalan merupakan tulang rusuk kebanggaan Abba Yahweh yang telah disahkan di surga itu Yeshua Hamashiach Adonai. Dan tubuhnya di bumi, yaitu tubuh Hamashiach ini harus tunduk kepada kepala Yeshua, karena itu struktur pemerintahan kerajaan tubuh Hamashiach. Kepala dari Yeshua adalah Bapa Yahweh di surga. Kepala sebab kepala dari laki-laki atau tubuh Hamashiach adalah Yeshua, sedangkan kepala dari perempuan adalah laki-laki atau tubuh Hamashiach. Haleluya. Sedangkan yang perempuan di bawah disebut adalah jemaat atau umat-umat biasa yang mungkin tingkatan mereka punya imannya, rohannya sudah sampai di percaya, baptis air, belum masuk baptisan api, baptisan roh. Haleluya. Nah, itu dia punya struktur-struktur pemerintahannya dalam organisasi pemerintahan kerajaan tubuh Hamashiach atau lembaga Tuhan yang luar biasa itu, yang dahsyat itu. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, firman Tuhan pada Sabat tanggal 7 Oktober tahun 2027 ini. Haleluya. 2023 ini. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sehingga bagi kita yang mendengar apa yang Tuhan bukakan kepada kita, kita juga bertegung ke arah itu, mengikuti jejak-jejak Yeshua Hamashiach Adonai. Siapa yang rindu ke sana? Haleluya. Karena haleluya, waktu kedatangan semakin dekat dan pemerintahan kerajaan tubuh Hamashiach itu sedang dipersiapkan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai, dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Mereka yang sudah dibaptis air, baptisan roh, baptisan api, mereka akan duduk memerintah bersama Yeshua sebagai kepala dari tubuh Hamashiach. Haleluya. Memerintah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Demikian bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya saudara-saudari terkasih. Haleluya. Terima kasih Anda telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai. Biarlah mereka yang semakin percaya, semakin kami memberkati mereka. Bahkan mereka merindukan untuk ke sana dan mereka mulai mempraktekkan dan berdoa. Kami memberkati mereka, Tuhan bekerja dalam mereka. Bapak Takarasko Prades. Bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang ragu, mereka memberikan kepastian kepada mereka. Visi mimpi penglihatan sudah bukakan kepada mereka. Bagi mereka yang tidak percaya, Bapak Takar juga yang menghadapi Bapak Yeshua Hamashiach mempunyai firman Tuhan juga yang bekerja beracara kepada mereka dengan cara Bapak sendiri. Bapak Takarasko Prades. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Haleluya. Demikian berita Sion kali ini. Tuhan memberkatinya. Selanjutnya nantikanlah
channel saya berikutnya tentang berita Sion yang baru. Haleluya.